Pada masa paling awal kehidupan manusia, sebelum huruf ditemukan dan sebelum sejarah ditulis, manusia hidup dalam periode yang kita sebut sebagai zaman praaksara. Segala informasi tentang masa ini tidak berasal dari tulisan, tetapi dari arkeologi, yaitu ilmu yang mempelajari benda peninggalan seperti batu, tulang, logam, fosil, dan artefak budaya lainnya. Melalui temuan-temuan itulah, para ahli dapat menyusun kembali bagaimana manusia hidup, berkembang, dan membangun budaya sejak ribuan tahun lalu. Zaman praaksara dibagi menjadi beberapa masa berdasarkan alat yang digunakan dan cara hidup manusia. Pembagian pertama dimulai dari zaman batu tua atau Paleolitikum. Pada masa Paleolitikum, manusia hidup nomaden dan selalu berpindah mengikuti makanan dan hewan buruan. Mereka berteduh di gua, tepi sungai, atau tempat-tempat alam yang aman. Alat yang mereka gunakan masih sangat kasar. Batu hanya dipukul hingga membentuk sisi tajam, seperti kapak genggam, serpian batu, dan alat tulang yang menjadi pendukung utama kehidupan mereka. Setelah itu muncul Mesolitikum, atau zaman batu tengah. Pada masa ini, manusia mulai tinggal sedikit lebih lama di sekitar pantai dan sungai. Alat yang digunakan semakin halus, seperti mikrolit, pipisan, dan alat tulang. Bahkan ditemukan lukisan gua sebagai tanda bahwa manusia sudah memiliki rasa seni dan simbolisme. Perkembangan berikutnya terjadi pada Neolitikum atau zaman batu baru. Inilah masa yang sangat penting dalam sejarah manusia. Di periode ini, manusia mulai menetap, membangun rumah, dan hidup di dalam kelompok yang lebih besar. Mereka juga mulai bercocok tanam, menanam padi, biji-bijian, serta menjinakkan hewan. Alat batu diasah dengan halus seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Kehidupan menjadi lebih teratur, ada pembagian kerja, kerjasama antar anggota, dan aturan-aturan kelompok. Namun, pada akhir Neolitikum, manusia juga menghasilkan kebudayaan yang sangat terkenal, yaitu budaya Megalitikum. Megalitikum berarti batu besar. Pada masa ini, manusia membuat berbagai bangunan dari batu berukuran besar untuk keperluan kepercayaan, upacara, dan penghormatan terhadap leluhur. Beberapa peninggalan Megalitikum yang terkenal antara lain, yang pertama, dolmen atau meja batu besar untuk upacara atau tempat sesaji. Yang kedua, menhir, batu tegak sebagai simbol penghormatan. Yang ketiga, sarkofagus atau sebagai peti kubur dari batu. Dan yang keempat, kubur batu sebagai tempat penguburan yang dibuat dari lempengan batu. Dan yang terakhir, nomor 5, pundak berundak yang digunakan sebagai bangunan bertingkat untuk upacara pemujaan. Keberadaan bangunan-bangunan ini menunjukkan bahwa manusia telah memiliki kepercayaan kepada roh nenek moyang serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok besar untuk memindahkan dan menyusun batu-batu raksasa. Setelah masa Megalitikum dan Neolitikum berakhir, manusia memasuki masa yang lebih maju, yaitu zaman logam atau masa perungdagian. Manusia mulai mengolah tembaga, lalu perunggu, dan akhirnya besi. Logam membuat alat mereka menjadi lebih kuat, tajam, dan tahan lama. Mereka membuat senjata, perhiasan, alat pertanian, hingga benda untuk upacara. Pada masa ini, berkembang keahlian khusus seperti membuat logam, pemburu, pemimpin, dan petani. Bahkan perdagangan antar wilayah mulai terbentuk dengan lebih teratur. Perjalanan panjang manusia dari batu kasar menuju alat halus, kemudian membangun batu-batu raksasa di masa Megalitikum, hingga menemukan logam merupakan bukti kreativitas dan kecerdasan manusia sejak zaman praaksara. Melalui arkeologi ini, kita dapat memahami bagaimana nenek moyang kita dapat beradaptasi, bekerjasama, dan menciptakan kebudayaan yang menjadi fondasi peradaban modern yang kita nikmati hari ini.